Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang kesehatan mental. Dan bersama kami sudah hadir psikolog dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Ibu Ceria Hermina. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Sehat. Harus ceria ya. Harus ceria. Namanya bagus ya, Ceria Hermina. Iya bener ya. Oke. Kalau misalkan kita berkaitan dengan tema hari ini tentang kesehatan mental, seperti apa sih? Atau apa sih kesehatan mental itu? Baik. Sekarang tuh kayaknya di mana-mana tuh banyak orang mengkampanyekan tentang jaga kesehatan mental gitu ya. Jadi tidak hanya masalah fisik sekarang yang diperhatikan, tapi terkait dengan mental. Sebenarnya kesehatan mental itu kan keadaan seorang di mana diukur dari kondisi psikologisnya, fisiknya dan sosialnya. Secara umum dia dalam keadaan yang baik-baik saja atau sehat gitu ya. Bagaimana mengukurnya? Kita bisa melihat dari aktivitasnya, dari kondisi perilaku yang ditampilkan begitu ya. Sehingga boleh dibilang bahwa kesehatan mental itu juga tidak kalah penting dengan kesehatan fisik untuk kita merawat dan menjaganya. Kan biasa kalau misalkan yang namanya kesehatan mental kan di dalam ya. Beda cerita kalau misalkan kesehatan fisik mungkin dia akan kelihatan banget. Oh, ini orang lagi sakit. Kalau seperti itu. Tapi kalau kesehatan mental sakit dan tidaknya itu gimana? Ya, yang jelas yang mengetahui adalah dirinya sendiri ya, diri pribadinya sendiri. Kemudian orang terdekat. Harusnya sih memang ketika yang namanya mental bermasalah biasanya ada beberapa perilaku dan aktivitas juga yang terlihat gitu bahwa dia sedang tidak baik-baik saja gitu. Itulah dibilang kalau fisik mungkin bisa dilihat ya secara fisik, oh ini sedang sakit, atau ketika bisa dilakukan screening secepatnya gitu ya. Kesehatan mental itu betul-betul individu itu harus menyadari dengan keadaan mentalnya. Ada apa sih sebenarnya dengan dia? Kenapa ada perubahan emosi di dalam dirinya? Oh, berarti harus disadari sama dirinya sendiri. Iya dong. Bahwa kenapa terjadi perubahan emosi? Kita mungkin secara umum masing-masing individu pasti pernah merasakan bagaimana fluktuatifnya emosional kita gitu kan. Nah, itu harus disadari apakah perubahan itu sangat drastis kemudian mengganggu ke aktivitas yang mungkin mau ke sekolah, mau ke tempat kerja, mau beraktivitas sosial sudah mulai terganggu. Kita harus coba cek ada apa sebenarnya dengan mental kita. Itu harus disadari. Harus disadari. Terus kalau misalkan ada terjadinya perubahan misalkan seperti itu, berarti itu udah ada indikasi kesehatan mentalnya terganggu. Iya. Yang jelas yang terlihat itu adalah perubahan emosional dan perilakunya ya. Contohnya misalkan biasanya dia orang yang mudah sekali bergaul, beradaptasi gitu. Di satu momen dia mulai menarik diri, atau mungkin kita lihat negative thinking ya. Kemudian dia merasa ada orang-orang yang di dekatnya itu membicarakan, merenung. Kemudian ada perubahan perilaku juga yang lebih banyak diam dan lain-lain gitu ya. Mungkin ada baiknya kita orang terdekat sadar akan itu. Mungkin mengajak ngobrol dulu gitu ya. Kadang tidak mudah juga loh untuk mengungkap bahwa seseorang itu mengalami bermasalah mentalnya dengan sadar dia menceritakan bahwa saya sedang enggak begitu juga. Kadang ada hal-hal yang memang sangat sensitif yang mungkin dia sulit untuk membukanya. Karena kan kesehatan mental itu sehat atau tidaknya itu juga ada faktor penyebabnya. Ada. Apa itu faktor penyebabnya? Ya, faktor penyebabnya mungkin secara biologis mungkin juga ada ya, genetika mungkin. Kemudian kalau ada turunan ada berarti? juga yang seperti itu ya. Kemudian lingkungannya, lingkungan sosial yang tidak mendukung, mungkin dia banyak bukan banyak tapi dia mengalami permasalahan yang cukup kompleks yang dimana dia tidak bisa mengambil sebuah solusi, kemudian sulit untuk mengambil pemecahan masalah yang individunya kadang ketergantungan dengan orangnya sangat kuat gitu ya. Misalkan anak-anak remaja yang masih sangat tergantung banget dengan orang tua orang tua itu juga bisa mengakibatkan mereka bermasalah secara mental. Atau kalau kita berbicara kesehatan mental remaja atau anak, sekarang banyak juga yang terjadi bullying. Itu juga akan menjadi masalah kan. Makanya saya bilang suka ngobrol sama teman-teman anak-anak remaja sekolah, jangan dikira kadang kita bercanda dengan seseorang, oh dia diem kayaknya nggak apa-apa tuh, digodain, dibecandain gitu ya. Dia diem, indikasinya kalau dia diem berarti dia baik-baik saja, belum tentu. Kan banyak sekarang
dari referensi yang kita baca, hal-hal yang tidak terduga dari seseorang yang nggak menyangka ternyata dia memiliki masalah terkait dengan psikisnya yang sakit hati dan lain-lain, yang itu tidak dia lihatkan gitu, tapi dia Itu simpan. secara keilmuan psikologi gitu seperti itu, dengan kesehatan mental itu apakah dari tahun sebelumnya itu tidak mengalami perkembangan, atau dengan yang sekarang itu justru lebih dari keilmuan nih seperti itu, loh kok dahsyat banget gitu dengan yang sekarang perkembangannya. Ya, kalau saya lihat sih sekarang itu ada pergeseran generasi, pergeseran pola pengasuhan ya. Karena kan setiap individu itu semuanya berasal dari sebuah pola pengasuhan di dalam rumah, ya kan. Sekarang ada pola pergeseran yang dimana mungkin hubungan dengan orang tua yang dulunya lebih banyak dominan berbicara, ngobrol dari hati ke hati ya. Sekarang lebih banyak terpapar gadgetnya gitu ya. Artinya hal-hal dari dalam rumah itu sendiri, pola pengasuhan itu sendiri bisa juga mempengaruhi anak-anak yang bermasalah secara mental dari situ dulu, dan kemudian membentuklah sebuah karakter yang mungkin sulit menghadapi masalah, ketika dapat problem mengambil keputusan atau mengambil solusi yang cepat tapi tidak tepat gitu. Itu berasal dari sana. Nah, perkembangan generasi yang luar biasa dahsyat dengan kemajuan teknologi ini juga sebenarnya ada pengaruhnya kepada kesehatan mental yang saat ini gitu. Yang sekarang apalagi dengan adanya media sosial, kita mudah banget nih melihat, oh ternyata si A ini atau individu ini mengalami mental yang bermasalah gitu. Apalagi dia mempublish keadaannya, kan sekarang banyak ya yang mempublish keadaan-keadaan mereka. Justru dari sosial media itu malah memberikan stimulan yang efek negatifnya. Misalkan nih pagi-pagi biasanya kan kita ceria, namanya ibu ya. Iya. Ceria. Bangun tidur udah ceria gitu. Iya, ceria. Terus tiba-tiba ada yang posting yang kesedihan, kemudian kengerian, dan itu akhirnya berdampak pada si orang yang membacanya gitu ya, seperti orang yang melihatnya jadi sedih. Itu terkena, disebut kesehatan mentalnya terganggu. Ya, di dalam beberapa riset atau wawancara di ruang praktik yang kami lakukan, ada kebiasaan-kebiasaan yang menonton ya seperti itu ya. Kemudian apalagi dia sudah memiliki riwayat problem yang belum selesai gitu ya. Kemudian setiap harinya akhirnya suka sekali melihat hal-hal yang kesana. Otomatis secara alam tidak sadarnya dia sudah menstimulasi dirinya untuk, yaitu tadi untuk kondisi emosionalnya yang sama dengan apa yang dia lihat gitu. Akhirnya dia juga mulai curiga dengan keadaan, curiga dengan orang sekitarnya. Ditambah lagi mungkin tidak ada orang-orang terdekatnya yang aware dengan keadaannya dia, yang misalkan bertanya, kenapa, apa yang terjadi dengan kamu, kenapa berubah perilakunya dan lain-lain gitu. Itu sangat-sangat berpengaruh ya. Tapi kalau misalkan orangnya itu banyak pendiam, misalkan banyak diam, dia tidak mau berbicara, atau misalkan ada semacam krisis lah, ada semacam krisis kepercayaan kepada orang lain ketika misalkan dianya mau berbicara, kemudian pembicaranya itu malah dipublish lagi ke teman-temannya, misalkan seperti itu. Iya, justru itu di dalam ilmu kesehatan mental juga ada beberapa solusi ya untuk individu yang mengalami bermasalah dengan itu. Tidak hanya kalau di awal kami menyarankannya mungkin peer konsul dengan atau berbicara katarsis salah ya. satu solusinya. Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini tentang kesehatan mental. Tadi ada solusi yang akan yang menjadi pemecah lah istilahnya, boleh dikatakan demikian. Seperti apa solusinya? Baik, kesehatan mental itu kan setiap individu memiliki hak untuk sehat mentalnya. Artinya kita akan berbicara dengan berbagai setting. Kita misalkan contohnya adalah orang remaja gitu ya. Seorang remaja dengan kesehatan mentalnya.
Artinya dia punya problem, apalagi remaja ya. Problemnya itu kan wah kayaknya banyak banget yang Iya. dapat masalah ini, belum selesai dapat masalah ini, sehingga mentalnya juga banyak pressure, banyak tekanan gitu. Ada beberapa solusi sebenarnya yang bisa dilakukan. Selain satu, mungkin dia memiliki teman sebaya yang memang memiliki kemampuan untuk saling memotivasi ya, artinya peer groupnya yang bagus gitu, itu juga membantu. Kemudian aktivitas-aktivitas yang bervariatif, yang positif ya, kita berbicara yang positif, itu juga bisa membantu. Yang ketiga, ada juga individu yang dengan cara seperti itu dia tetap merasa ada tidak puas gitu, bahwa dia tidak bisa mengungkapkan, kata Mas tadi, bahwa tidak bisa mengungkapkan dengan detail gitu. Maka dia perlu bantuan, yaitu tenaga ahli, misalkan terkait dengan psikolog, psikiater gitu ya. Itu bisa membantu mereka untuk sebenarnya mengajak mereka apa sih sebenarnya yang terjadi, mengurai masalah itu satu persatu gitu. Karena kadang mereka itu perlu dibantu untuk mengurai masalahnya gitu. Kadang mereka itu tidak bisa mencari solusi karena berkutat dengan masalahnya yang banyak gitu, sehingga kita biasanya bantu mengurai. Ketika misalkan itu masalah yang terus menumpuk kemudian tidak terselesaikan, misalkan seperti itu akhirnya akan menjadi meledak begitu, bom waktu. Iya, artinya kan diawali mungkin dengan cemas dulu, kecemasan, kemudian nanti naik lagi sampai pada traumatik, stres ya, stres, cemas, kemudian sampai akhirnya nanti arahnya depresi kalau klinis ya. Itu sudah berbahaya, artinya penanganannya juga harus lebih lanjut. Makanya ini juga informasi untuk kawan-kawan bahwa ketika kita sudah mengalami stres ya, kita kan bisa mengenal diri kita stres ya. Perubahan fisik kita, misalkan badan kita sudah mulai tidak nyaman, kemudian kita berkomunikasi dengan orang juga sudah mulai tidak nyaman, kita menerima pekerjaan dan lain-lain itu sudah mulai tidak enak, itu berarti kita mengalami stres. Kita kenali itu. Maka ketika setiap individu ini pasti punya cara untuk merelaksasi dirinya, maka lakukan itu. Jangan sampai rilis kembali gitu ya. Jangan sampai nanti naiknya sampai pada kecemasan yang tingkat tinggi gitu. Akhirnya sampai nanti arahnya depresi. Kan itu bertingkat ya. Nah, kalau seperti itu, makanya setiap orang ini harus bisa memiliki deteksi dini dengan dirinya. Kenapa sih hari ini saya beda banget dengan beberapa hari gitu. Hari ini saya kalau ketemu orang kayaknya bawaannya mau marah gitu ya. Atau kenapa sih setiap ada orang bercerita memberi masukan kepada saya selalu tidak suka, saya selalu marah gitu. Ada apa? Maka tanyakan, kemudian konsultasikan, ngobrol dengan teman dekat. Ini kira-kira apakah saya ini setiap hari seperti ini, bagian mana sih menurut Anda yang bermasalah di diri saya gitu. Boleh kan kita ngobrol gitu. Sampai akhirnya kita tahu pemicunya. Oh, ternyata pemicunya karena ini, atau karena lingkungan yang terlalu menuntut gitu ya. Nah, kita harus kenal banget dengan diri kita gitu. Yang sekarang jadi banyak masalah itu anak-anak remaja itu karena tidak mengenal dengan dirinya gitu. Ketika dia konsul di ruang praktek, kita tanya, sebenarnya kamu tuh tahu nggak sih kelebihan diri kamu apa, kelemahan kamu? Karena ditanya hal yang sangat ringan menurut kita ya, mereka nggak kenal sama dirinya. Apa ya Bu kelebihan saya gitu? Oh, dia bingung. Banyak remaja sekarang yang begitu. Saya minta 3 atau sampai 5 deh. Apa sih kelebihan dan kelemahanmu untuk mengenal dirimu dulu? Kenapa itu? Mungkin ya banyak faktor tadi, karena tadi kurangnya komunikasi di dalam rumah, kemudian sekarang itu banyaknya tontonan-tontonan yang mereka akhirnya kebingungan karakter, mencontoh, kadang ada karakter ini dia pengen jadi seperti ini, sehingga mereka itu tidak memiliki kepercayaan diri begitu. Kekuatan karakter gitu loh, seperti itu. Belum lagi nanti kalau sekarang kan kalau lagi rame itu ada saya lupa ya fenomenanya, mereka itu akan menjadi cemas dan stres ketika di circle-nya itu tidak mengikuti apa yang sedang tren di luar. Ya, banyak seperti saya itu. Lupa namanya apa, fenomena itu juga diriset oleh mahasiswa kami, sehingga mereka berusaha terus apa yang sedang berarti kan ada ambisius di sana. Kenapa sih mereka harus melakukan hal itu? Supaya mereka diterima kan, supaya mereka diterima di circle-nya. Misalkan sekarang budaya apa yang lagi rame, apa sih tontonnya yang sedang in gitu. Dan ada kecemasan menurut subjek yang diteliti ya pada waktu itu. Mereka tuh cemas kalau mereka tidak mengikuti tren itu. Nah, itu juga sudah indikasi kan mental-mental yang bermasalah gitu. Ketika hal-hal yang kita anggap ini sebenarnya nggak bisa jadi tidak menjadi hal yang urgent gitu. Belum lagi ditambah dengan kurangnya komunikasi di dalam rumah, orang tua yang
sangat cuek misalkan ya, yang menganggap anaknya baik-baik aja tuh, kayaknya nggak ada keluhan di sekolah misalkan ya, tapi tidak pernah ajak ngobrol apa sih yang terjadi di Nggak masa di-talk gitu ya, seperti remajanya. itu? Iya, Oh, anak-anak oke, sekarang oke. gitu. Itu kalau tuh misalkan tindakan nih yang sangat simpel, apa yang harus dilakukan ketika misalkan terjadinya problem di kesehatan mentalnya itu? Ya, yang pertama untuk individu yang mengalami itu segera sadari dan jangan pernah denial, menolak bahwa "Oh, saya baik-baik saja" gitu. Iya, Kan iya, ada iya. bahasa tidak baik-baik saja itu juga nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Kan sebenarnya gitu kan. Nah, berikan waktu untuk rilis dulu apa yang terjadi dengan diri, kemudian evaluasi, dan kadang ada baiknya kita menghindar dari apa ya, mengurangi interaksi kita mungkin dengan media sosial dulu. Kadang Iya. kita perlu juga jeda. Iya. Ada loh orang gara-gara hanya melihat postingan-postingan dari individu yang membuat pemicunya dia menjadi mental bermasalah, itu akhirnya semakin semakin dia bermasalah dengan dirinya. Makanya ada bahasanya kalau kita di ruang praktik itu ada biasanya puasa untuk media sosialnya dulu untuk sementara, karena ada yang seperti itu. Iya, iya, iya. Ya dalam kita yang mencari tahu kan akhirnya oh ini seperti ini, akhirnya kita sendiri yang bermasalah. Belum lagi nanti kita mengakses diri kita sendiri, kita merasa begini, sudah merasa sangat parah gitu ya, tapi kita tidak pernah datang ke tempat ahli psikolog atau psikiater, akhirnya mendiagnosa sendiri. Oh kayaknya sayanya arahnya ke sini deh, bermasalah depresi, kayaknya saya depresi deh gitu. Kadang sebenarnya nggak mudah ya. Oke, tapi biasanya ketika misalkan sebentar, untuk kesehatan mental ini kan istilahnya general, bisa datang ke siapapun kan, Oh, tanpa pasti. melihat umur kan, seperti Iya. itu kan. Anak-anak juga. Oke, anak-anak, Iya. remaja, termasuk dengan orang tua ya, Iya. seperti. Kalau orang tua itu kasusnya apa? Kalau kita melihat dan banyak melihat di praktiknya ya, orang tua itu lebih kepada ketika masa-masa lansianya ya. Oh, oke. Dia merasa mentalnya bermasalah, mungkin hubungan dengan anak, mungkin yang kebiasaannya dulu banyak aktivitas kemudian tidak ada, itu kan sangat sensitif ya. Sehingga ketika isu kesehatan mental itu di ruang praktik itu tidak hanya tentang anak, tapi tentang anak, orang dewasa, remaja, bahkan lansia gitu. Bagaimana mereka merasa bahwa di usianya yang sudah senja tapi mungkin merasa kurang perhatian, itu juga loh. Atau dengan lingkungan sosialnya yang selama ini dia menjadi pusat perhatian, kemudian dia saat ini sendiri atau tidak ada kegiatan dan organisasi dan lain-lain lah misalkan. Nah itu biasanya kami juga melibatkan akhirnya keluarganya untuk dilakukan family therapy. Oke. Artinya tidak hanya individu yang, jadi kalau kesehatan mental tuh yang di treatment tuh tidak hanya orang yang individunya, Tapi kita lingkungannya kadang juga. membutuhkan orang-orang terdekatnya untuk hadir juga. Berarti harus care ya, harus peduli ya, agak seperti itu ya. Iya, karena ada anak remaja yang saat ini kan psikolog, psikiater tuh udah biasa aja ya, maksudnya biasa aja tuh banyak ditemui gitu, bisa ditemui ruang prakteknya di mana-mana. Cukup banyak sekarang yang sadar datang ke ruang praktek sendiri gitu, bahwa mereka bilang, "Bu, saya merasa mental saya bermasalah, saya tidak bisa tidur." Dan itu bukan merupakan sebuah aib ya, seperti itu ya. Iya, Oke, kita tahan. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ya, apa yang tadi dikatakan ketika misalkan berarti kan harus ada kepedulian dari sesama, dari teman, apalagi misalkan dari keluarga. Seperti itu ketika misalkan ada anggota keluarga atau ada teman kita yang tiba-tiba asalnya ceria jadi diem, perubahan ada perilaku perubahan ya. perilaku yang seperti itu, berarti
orang-orang yang yang sedang mengalami kesehatan mentalnya lagi bagus kan, karena setiap orang itu akan mengalami naik turunnya ya, seperti itu ya. Pasti itu. Lagi bagusnya kemudian lagi dropnya seperti itu. Nah, saya bertanya dulu ini, kalau tuh misalkan kesehatan mental dia lagi terganggu, kemudian dia bisa rilis lagi, itu ada berapa lama sih ada daya tahan tubuhnya atau daya bagaimana seperti itu? Ya, sama seperti imun tubuh kita. Ada yang mungkin lagi flu gitu ya, ada yang seminggu selesai dan 2 hari 3 hari ya. Kesehatan mental juga begitu. Sejauh mana dia bisa memiliki ketahanan mentalnya bagus begitu. Problem solvingnya ya. Bagaimana dia bisa merilis keadaan-keadaan. Bagaimana kalau kita berbicara dari setting agama, kebersyukurannya, bagaimana dia penerimaannya tentang kehidupan itu juga bisa mempengaruhi waktu tadi ya. Ada misalkan anak-anak gitu ya, anak-anak yang mengalami mental bermasalah. Ada yang cepat, kenapa dia bisa cepat? Karena support orang tuanya luar biasa. Misalkan sama-sama korban dari bullying atau kekerasan di sekolah gitu ya. Ada anak-anak yang cukup cepat rilisnya karena mungkin penanganannya bagus, kemudian intervensi dari orang tua, orang-orang terdekat dan lingkungannya itu membuat mereka percaya diri kembali. Itu juga sangat berpengaruh. Tapi ada juga yang saya bilang tadi, ketika dia sudah bermasalah, dia merasa bahwa ya sudah, saya memang sudah seperti ini gitu. Dia merasa sudah tidak ada solusi. Kemudian orang-orang di lingkungannya juga cuek. Ya mungkin untuk dia sembuh dengan baik itu juga lama penyembuhannya gitu, karena tidak pernah diobatin biasanya. Berarti kalau begitu kesehatan mental itu akan datang tiba-tiba kemudian juga terselesaikan, kayak misalkan penyakit nih ya, kita lagi sakit tiba-tiba kita lagi sehat tiba-tiba misalkan terkena flu gitu, seperti itu, terus kita obati dan sebagainya, kita sembuh lagi. Mungkin kesehatan mental juga demikian. Iya, artinya kan gejala itu pasti ada. Nggak mungkin yang tiba-tiba hari ini ceria banget gitu ya, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya. Pasti kemudian tiba-tiba besok menjadi perubahan emosi dan perilakunya. Pasti ada penyebabnya. Kenapa? Kemudian gejala yang muncul. Kalau kita pilek itu kan kadang kita tenggorokan kita gatel dulu dan lain. Sebelum itu lalu kita minum nih vitamin dan lain-lain. Nah begitu juga kesehatan mental. Ketika kita sudah mulai merasa mood saya sudah mulai tidak baik gitu, mulai belum sampai stres tapi saya kok cemas ya dengan keadaan gitu, sampai nanti naik lagi kalau sudah cemasnya bisa diatasi mungkin tidak sampai stres gitu ya, tapi ini cemas stres, akhirnya stresnya nggak diatasi sampai pada arahnya depresi akhirnya. Nah itu yang bermasalah. Kalau misalkan ada masalah, saya lebih banyak diem sendiri, nggak ada siapa-siapa gitu, seperti itu, udah gitu aja. Tapi kan di dalam diri pasti punya teknik sendiri kan, mengafirmasi. Afirmasi ngomong sama diri sendiri. Iya, betul. Masalah kamu tuh begini, nanti begini. Artinya ada proses itu juga kan sebenarnya cara itu sebenarnya skill setiap individu kan. Nah, makanya individu ini tidak didiamkan masalahnya gitu, makanya seperti itu. Setiap individu ini harus memiliki skill tentang memelihara kesehatan mental. Karena dia sendiri yang tahu. Apalagi di zaman sekarang ini yang saya bilang tadi, semua serba instan, semua serba ada contohnya. Maka ketika kita melihat kadang di media sosial ada yang bermasalah mengambil solusi dengan cara ini, kalau kita tidak bisa repress, tidak bisa mengfilter itu, nah itu yang berbahaya. Kan banyak anak remaja sekarang mengambil keputusan dengan cara macam-macam. Iya, terlalu larut dengan kesedihannya, seakan-akan dia itu merasa sedih sendiri gitu, paling sedih di dunia gitu, seperti itu. Ya, makanya kadang kalau di dalam parenting saya menyampaikan, khususnya parenting ketika saya mengisi di sekolah-sekolah SMP misalkan, saya sampaikan, Bu, anak-anaknya udah mulai masuk remaja mau masuk ke dewasa, itu yang diajari bukan kita selalu di sampingnya, tapi diajari cara dia mengatasi masalahnya sendiri. Bagaimana misalkan dia ketemu dengan orang-orang yang membuli dia, bagaimana kalau dia ketemu dengan hal-hal yang membuat dia tidak percaya diri, itu diberikan solusinya apa yang harus dia lakukan di sekolah, sehingga dia bisa menghandle dirinya gitu loh, sebelum dia bercerita dengan orang tuanya atau orang lain, tapi dia sudah bisa ada kemampuan. Sederhananya tindakannya apa? Ya, misalnya ketika anak-anak itu memiliki masalah dengan teman-temannya ya, banyak anak sekarang itu kan akhirnya dia tidak berani mengungkapkan, tapi kita ajari caranya namanya belajar asertif bilang. Apa yang dia tidak nyaman, tidak suka itu tidak ngomong di belakang, tapi dia belajar bilang dengan temannya dengan cara yang baik.
Itu kan tidak semua orang bisa. Itu kan Iya. latihan. Iya. Di rumah perlu dilatih dong. Bagaimana dia mau handal di sekolahnya. Dia kalau di rumah tidak pernah ada pembelajaran itu. Kita selalu bilang, kamu kalau di sekolah harus bisa asertif. Tapi kita di rumah ajarin nggak cara yang asertif itu bagaimana. Asertif itu seperti ini. Misalkan kalau ada yang tidak suka dengan kamu dengan cara ini, maka kamu jawabnya dengan cara yang seperti ini. Itu kan real untuk anak-anak sekarang. Daripada kita terlalu mengawang-awang, kamu harus asertif, dia nggak ngerti asertif gimana. Terlalu filosofis apalagi Apalagi kamu harus begini. Nggak ngerti anak itu seusia seperti itu. Anak zaman gitu. sekarang tuh real, ada contohnya, perilakunya terlihat, itu yang bisa mereka contoh, itu yang bisa mereka praktekkan. Gitu. Ya karena anak-anak itu paling bisa ya, paling jago dia untuk mengimitasikan perbuatan orang lain ya, seperti benar, itu. benar sekali itu. Oke, Bagus. jadi kalau misalkan seperti itu dia bisa cepat rilis, minimalnya seperti itu. Iya, dia. minimal seperti itu. Jadi ada skill yang diajarkan untuk mereka, bagaimana mereka menjaga kesehatan mental itu gitu. Bahwa setiap fase dia itu akan naik kan, keluasan sosialnya akan semakin luas, maka mereka juga harus semakin lihai di dalam menjaga kesehatan mentalnya. Kan Oke. beda nanti. Tapi kalau misalkan kita punya pemikiran ketika misalkan terganggu nih dengan permasalahan ada kesehatan mental itu seperti halnya bullying atau apapun lah istilahnya ya. Tiba-tiba kita lagi tenang, tiba-tiba ada informasi yang membuat kita dek kayak seperti itu. Kita punya langsung dikedepankan itu pikiran positif, itu salah satu triknya enggak? Iya, artinya yang namanya kita kena problem itu pasti ada fasenya kita kaget dulu Iya, ya. betul. Kaget. Yang kedua biasanya kita sudah mulai fase kedua yang mulai agak tenang. Dimulai agak tenang itu mungkin kita sudah mulai mencari solusi pelan-pelan ya. Artinya diurai dulu kenapa terjadi seperti ini gitu. Kemudian kalau ada lagi teman kita untuk atau tadi lingkungan yang bisa diajak berdiskusi, kemudian wajar sekali kaget, itu wajar. Tapi biasanya kalau kita memiliki masalah itu dikasih jeda untuk mencari solusinya apa gitu, opsi-opsi pilihan dari yang paling bagus sampai yang pilihan terburuk itu apa, itu harus dipaparkan di dalam pikiran kita gitu. Jadi pertamanya dari menganalisa diri sendiri dulu gitu, seperti itu, baru ketika misalkan itu terlalu berat tidak bisa baru disampaikan kepada orang lain seperti itu. Iya, sampai akhirnya nanti ada juga yang sudah juga dibantu oleh orang terdekat, tapi ternyata dia harus membutuhkan tenaga ahli untuk tadi mengurai masalahnya dan melakukan konseling yang rutin agar dia bisa menerima hal-hal yang sudah masuk ke dalam dirinya, itu bagaimana cara ngatasinya, itu kadang juga ada yang perlu dilatih gitu. Ya, berarti kan harus lari ke konseling kalau misalkan konseling seperti itu. biasanya Oke. seperti itu. Terima kasih Ibu Ceria. Terima kasih, sehat selalu ya. Ya, oke. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.